warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengklik video kami. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita lihat daftar isinya terlebih dahulu ya. Nah, untuk pembahasan pertama atau materi pertama, dasar hukum dan pembagian jenis usaha. Untuk materi kedua akan dibahas struktur organisasi perusahaan. Untuk materi ketiga akan dibahas mengenai tugas dan fungsi perusahaan. Untuk keempat, cara pendirian perusahaan. Untuk yang kelima akan dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan suatu perusahaan. Sudah dibahas daftar isinya, kalau gitu langsung saja kita masuk ke materi pertama. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Alvito Januardi. Oke, untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dan pembagian jenis usaha. Kita bahas dasar hukumnya terlebih dahulu ya. Di Indonesia bentuk perusahaan itu ada 3 yang diakui ya. Yang pertama ada perseroan terbatas, yang kedua ada CV, yang ketiga ada firma. Kita bahas dasar hukumnya perseroan terbatas dulu ya. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, dasar hukum dari perseroan terbatas itu apa sih? Perseroan terbatas dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perusahaan terbatas. Nah, kita lanjut bahas dasar hukum firma dan CV. Firma dan CV kenapa saya bagikan? Karena dasar hukumnya adalah sama. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama. Di mana CV adalah suatu badan usaha yang mempercayakan dana atau aset pada seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan berperan sebagai pemimpin agar tujuannya tercapai. Dasar hukum firma dan CV adalah sama, yakni pasal 16 sampai 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan pasal 1618 sampai 1658 KUH Perdata. Lanjut kita ke pembagian jenis-jenis usaha ya. Oke, kita masuk ke pembagian jenis-jenis usaha di Indonesia ya. Yang pertama ada usaha dagang atau perseorangan. Usaha dagang didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang dijalankan oleh mandiri atau satu orang saja dan tidak memiliki partner. Pelaku usaha dagang ini bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasi usahanya sehari-hari. Usaha dagang tidak memiliki pemisahan kekayaan atau tanggung jawab dari pemiliknya. Usaha dagang diklasifikasikan sebagai bukan badan hukum ya. Yang kedua ada badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau yang selanjutnya saya sebut badan usaha milik negara BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Berdasarkan kepemilikannya, usaha dagang dan BUMN tentu saja berbeda. Usaha dagang dimiliki oleh pribadi perseorangan, sementara badan usaha milik negara sesuai dengan namanya dimiliki oleh negara. Serta modalnya, badan usaha milik negara tentu saja modalnya dari negara, sementara usaha dagang modalnya berasal dari diri kita pribadi atau sendiri atau perseorangan. Kita lanjut ke perusahaan swasta atau badan usaha milik swasta. Perusahaan swasta didefinisikan sebagai perusahaan yang kepemilikan modalnya adalah sendiri, pribadi, atau bersama rekan-rekan atau asing. Di sini negara tidak ikut andil dalam penanaman modal kecuali ketika negara ingin melakukan perjanjian joint venture. Perbedaan BUMS dengan BUMN terletak pada kepemilikan dan modalnya, di mana BUMS dimiliki oleh perseorangan dan rekan-rekannya. Ini tentu saja berbeda dengan usaha dagang yang dimiliki oleh pribadi, di mana perseroan swasta atau badan usaha milik swasta biasanya dimiliki oleh satu orang bersama rekan-rekannya, dan BUMN dimiliki oleh negara yang modalnya tentu saja berasal dari negara. Kita lanjut ke perusahaan swasta nasional. Nah, perusahaan swasta itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada perusahaan swasta nasional, yang ketiga ada perusahaan swasta campuran, yang ketiga ada perusahaan swasta asing. Nah, perusahaan swasta nasional atau bisa dibilang sebagai penanaman modal dalam negeri adalah suatu perusahaan terbatas yang keseluruhan modalnya berasal dari dalam negeri. Hal yang membedakan PT PMDN atau PT Penanaman Modal Dalam Negeri atau perusahaan swasta nasional adalah fasilitas yang didapatkannya. Hal ini dikarenakan PT PMDN memerlukan izin yang khusus yang diatur dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Nah, salah satu fasilitasnya adalah pengurangan pajak bahkan sampai 60%. Kita lanjut ke perusahaan swasta campuran. Perusahaan swasta campuran adalah badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dikendalikan oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah, sehingga modal dan keuntungannya tentu saja dibagi menjadi 2. Hal yang membedakan perusahaan swasta campuran seperti yang disebutkan di atas adalah kepemilikan modal serta tanggung jawabnya ditanggung kedua belah pihak, baik itu swasta dengan pemerintah, swasta pribadi, swasta asing maupun pemerintah. Lanjut ke yang terakhir adalah perusahaan swasta asing atau perusahaan PT Penanaman Modal Asing.
adalah badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh asing yang sedang melakukan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing wajib membentuk perusahaan terbatas di bawah hukum Indonesia. Seperti saya ambil contoh Unilever Global dengan Unilever Indonesia. Unilever Global itu memiliki sebagian sahamnya pada PT Unilever Indonesia, dan PT Unilever Indonesia dibentuk dan menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, gimana sih caranya? Penanaman modal itu dilakukan dengan cara mengambil sebagian saham pada saat pendirian, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan undang-undang ya. Oke. Itu saja dari saya. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abi Rahman Anugrah Putra. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi perusahaan-perusahaan, yakni perusahaan firma, perusahaan CV, dan perusahaan PT, atau yang disebut dengan perseroan terbatas. Yang pertama ada perusahaan firma. Dalam perusahaan firma terdapat satu sekutu, yakni sekutu aktif atau biasa disebut dengan sekutu komplementer. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 16 sampai dengan pasal 35. Sehingga setiap sekutu dalam firma bertugas untuk menjalankan perusahaan, mengadakan perjanjian hukum, dan mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Dan sekutu firma berhak untuk menetapkan anggaran dasar bagi pengurus firma. Jadi setiap sekutu berhak untuk menentukan anggaran-anggaran dasar yang akan ditentukan untuk pengurus firma tersebut sendiri. Yang kedua, sekutu firma berhak untuk mengontrol atau mengetahui pembukuan firma. Maksudnya adalah setiap sekutu berhak untuk mengetahui mulai dari pemasukan, pengeluaran, dan mengontrol hal tersebut. Adapun yang ketiga, setiap sekutu berhak untuk memberikan persetujuan apabila firma menambah sekutu baru. Dalam hal ini, sekutu baru adalah sekutu yang ingin ikut bergabung dengan firma perusahaan yang sudah memiliki sekutu sebelumnya. Nah, sekutu-sekutu sebelumnya ini memberikan persetujuan kepada firma apabila firma akan menambah sekutu baru. Yang selanjutnya, sekutu berhak untuk mengadakan pergantian kedudukan apabila sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga. Jadi setiap kedudukan yang ada dalam firma bisa diubah, bisa diatur kembali apabila sudah diatur ketentuannya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan yang terakhir, setiap sekutu berhak untuk mengadakan protes mengenai apabila sekutu itu melakukan pinjaman, memberikan pinjaman kepada firma. Nah, sekutu tersebut berhak untuk menggugat firma beserta sekutu-sekutu lainnya untuk mengganti. Dan dalam hal ini, pelaksanaan pergantian itu terdapat dalam kas firma. Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan yang kedua, yakni struktur organisasi perusahaan CV atau yang disebut dengan Commanditer Financial. Dalam perusahaan CV, terdapat dua sekutu, yakni sekutu aktif dan sekutu pasif. Dalam hal ini, sekutu aktif atau sekutu komplementer memiliki kedudukan yang sama dengan sekutu aktif yang berada dalam perusahaan firma, yakni sama-sama dilandasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 16 sampai dengan pasal 35, sehingga menyebabkan sekutu aktif memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perusahaan dan mengadakan persetujuan hukum atau mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Adapun sekutu yang kedua yang berada dalam perusahaan CV yakni sekutu pasif atau sekutu komanditer. Dalam hal ini, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab untuk pemberian pemasukan dana persekutuan kepada persekutuan. Dalam hal ini, sekutu komanditer tidak bertanggung jawab kepada kegiatan-kegiatan operasional yang ada dalam perusahaan. Baik, selanjutnya struktur organisasi yang ketiga yakni organisasi perusahaan PT atau perseroan terbatas. Organisasi perusahaan PT atau perseroan terbatas, struktur organisasinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 1 ayat 2 yang berbunyi organ perseroan terdiri dari RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Adapun RUPS
adalah pemegang kekuasaan terbesar, di mana dalam RUU PS ini terdiri dari para pemegang saham. Para pemegang saham ini tidak dilihat besar atau kecilnya ia menanamkan saham, tetapi dalam RUU PS ini pemegang saham memiliki kedudukan yang sama, yaitu memiliki hak suara. Dan dalam rapat RUU PS ini, rapat umum pemegang saham biasanya membahas tentang evaluasi kinerja dan kebijakan yang akan mendatang akan dilakukan oleh perseroan terbatas tersebut. Selanjutnya ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini biasanya dalam perusahaan bertugas untuk mengawasi direksi, mengawasi pembukuan, dan mengawasi kinerja maupun tindak laku dari direksi itu dalam mengembangkan perusahaan. Dan Dewan Komisaris berhak untuk melakukan peneguran bahkan pemberhentian kepada direksi. Hal ini bisa diajukan lewat rapat umum pemegang saham dan harus disetujui oleh para pemegang saham tersebut. Selanjutnya, direksi sebagai pemegang wewenang yang diberikan oleh pemegang saham memiliki wewenang untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan dan berhak untuk mewakili perusahaan dalam mengadakan perjanjian apapun yang berkaitan dengan perusahaan tersebut atau perseroan terbatas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sipa Alpina Yusniarni. Saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dari organisasi perusahaan, baik CV, firma maupun PT. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari organisasi perusahaan. Yang pertama, perseroan terbatas atau yang biasa dikenal dengan PT. Perseroan terbatas ini menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana tiap perseroan turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Di sini, para pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan. Fungsi dari perseroan terbatas memudahkan untuk memperoleh tambahan modal untuk memperluas usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Yang kedua ada Kommanditvergesellschaft atau CV. Persekutuan komanditer ini memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Perusahaan perseroan komanditer dijalankan oleh sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko dan kewajiban pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga sampai pada penggunaan harta pribadi apabila harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Fungsi dari perusahaan jenis ini adalah untuk bertanggung jawab terutama bagi sekutu aktif dan pasif. Kebutuhan akan modal dan pengembangan usaha juga relatif lebih mudah. Kemudian yang ketiga, terdapat firma atau FA. Firma merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama. Demikian pula jika menderita kerugian, akan dipikul bersama-sama. Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan atau finansial yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Ardian Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pendirian PT, CV, dan juga firma. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tata cara pendirian PT. Yang pertama yaitu pengajuan nama PT. Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi Badan Hukum Kemenkumham. Yang kedua, pembuatan akta pendirian PT. Pembuatan akta pendirian ini dilakukan oleh notaris untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga, pembuatan SKDP. Permohonan SKDP atau surat keterangan domisili perusahaan diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT. Yang keempat, pembuatan NPWP. Permohonan pendaftaran NPWP ini diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Yang kelima, pembuatan anggaran dasar perseroan. Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan. Yang keenam, mengajukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Surat izin ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Yang ketujuh, mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP. Permohonan pendaftaran ini diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili
perusahaan. Kedelapan diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia atau BNRI. Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus diumumkan dalam BNRI. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang tata cara pendirian CV. Yang pertama yaitu menentukan 2 pendiri CV. Salah satu syarat untuk membuat CV adalah memiliki minimal 2 orang pendiri. Yang kedua, menyiapkan data pendirian CV. Yang ketiga, pembuatan akta pendirian oleh notaris. Pembuatan akta pendirian ini dilakukan oleh notaris untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Yang keempat, penandatanganan oleh para pendiri CV. Semua pendiri CV akan menandatangani akta pendirian CV tersebut di depan notaris. Yang kelima, mengurus surat keterangan domisili perusahaan. Surat keterangan domisili perusahaan ini diajukan kepada kantor kelurahan setempat. Yang keenam, mengurus NPWP. Mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan. Yang ketujuh, mendaftar ke pengadilan negeri. Setelah mendapat akta notaris, selanjutnya adalah mendaftarkan akta pendirian CV kepada pengadilan negeri. Yang kedelapan, mengurus surat izin usaha. Setelah akta pendirian terdaftar di pengadilan negeri, kita harus mengurus surat izin usaha untuk memperoleh izin usaha. Yang kesembilan, mengurus tanda daftar perusahaan. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Yang terakhir, pengumuman ikhtisar resmi. Setelah akta pendirian CV disetujui oleh pengadilan negeri, prosedur selanjutnya adalah publikasi ringkasan resmi. Pendiri CV wajib mempublikasikan rangkuman resmi dari konstitusi CV-nya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tata cara pendirian firma. Yang pertama yaitu pembuatan akta pendirian. Akta pendirian firma dibuat dan ditandatangani oleh notaris yang berwenang dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, permohonan SKDP. Permohonan surat keterangan domisili perusahaan diajukan kepada kepala kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada. Yang ketiga, pembuatan NPWP. Permohonan pendaftaran wajib pajak badan usaha diajukan kepada kepala kantor pelayanan pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan. Yang keempat, pendaftaran ke pengadilan negeri. Permohonan ini diajukan kepada kantor pengadilan negeri setempat sesuai tempat dan kedudukan perusahaan berada. Yang kelima, permohonan izin mendirikan bangunan. Permohonan ini mengajukan kepada Bupati melalui kantor pelayanan perizinan terpadu atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang keenam, permohonan surat izin tempat usaha. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui kantor pelayanan perizinan terpadu atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang ketujuh, permohonan surat izin gangguan. Permohonan surat izin gangguan ini diajukan kepada Bupati melalui kantor pelayanan perizinan terpadu atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang kedelapan, permohonan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Permohonan SIUP ini diajukan kepada Bupati melalui kantor pelayanan perizinan terpadu atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Yang kesembilan, permohonan tanda daftar perusahaan. Permohonan pendaftaran ini diajukan kepada Bupati melalui kantor pelayanan perizinan terpadu atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Perkenalkan, saya Naila Zeva. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan serta kekurangan dari perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer atau CV, serta firma atau FA. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kelebihan serta kekurangan dari perseroan terbatas atau PT. Kelebihan dari PT itu yang pertama, dengan penjualan saham, modal yang dikumpulkan itu relatif besar, lalu kelangsungan kehidupan perusahaan itu bisa terjamin. Yang ketiga itu dapat dengan mudah memperoleh kredit, lalu pemimpin PT itu mudah diganti apabila pemimpin kurang mampu. Yang kelima, resiko kerugian ditanggung bersama-sama. Selanjutnya, kelangsungan usaha tidak tergantung pada umur pemimpin. Selanjutnya yaitu kekurangan dari perseroan terbatas atau PT. Yang pertama itu
pendirian perseroan terbatas atau PT itu lebih lama dan sulit bila kita bandingkan dengan badan usaha milik swasta lain atau BUMS lain. Yang kedua itu hubungan antara pemegang saham itu kurang efektif. Yang ketiga, biaya pendirian perseroan terbatas atau PT itu lebih mahal. Yang keempat itu saham pada perseroan terbatas atau PT itu dapat diperdagangkan di pasar modal, yang otomatis banyaknya persaingan antara perseroan terbatas yang satu dengan perseroan terbatas atau PT yang lainnya. Yang kelima itu tanggung jawab terbatas dapat menyebabkan pemegang saham itu kurang memperhatikan keadaan badan usaha. Yang keenam itu atau yang terakhir, tidak ada rahasia dalam penjualan. Selanjutnya itu kita akan membahas beberapa kelebihan serta kekurangan dari persekutuan komanditer atau biasa kita sebut dengan CV. Pertama, saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari CV atau persekutuan komanditer. Yang pertama itu kelebihannya, pendirian badan usaha ini relatif lebih mudah. Kenapa? Karena CV ini didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua itu kelebihannya, kemampuan manajemen CV itu lebih baik daripada badan usaha perorangan yang lain. Yang ketiga itu modal yang dikumpulkan persekutuan komanditer atau CV ini lebih besar. Yang keempat itu atau yang terakhir itu lebih mudah mendapatkan kredit, sama halnya dengan perseroan terbatas yang sama-sama lebih mudah mendapatkan kredit. Selanjutnya itu ada beberapa kelemahan dari persekutuan komanditer atau CV. Yang pertama itu tanggung jawab sekutu itu tidak sama. Kenapa tanggung jawab sekutu tidak sama? Karena sekutu di sini itu terbagi menjadi 2, sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Jadi sekutu aktif ini bertindak dalam menjalankan CV atau perusahaan, kepengurusan, dan melakukan perjanjian atau hubungan hukum dengan pihak ketiga. Selanjutnya itu ada sekutu pasif. Sekutu pasif ini hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV. Jadi sekutu pasif ini tidak turut dalam kepengurusan dalam CV atau perusahaan. Lalu yang kedua itu dari kelemahan CV ada sebagian anggota itu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang ketiga itu sulit bagi anggota untuk menarik modal yang telah disetorkan ke dalam CV atau perusahaan persekutuan komanditer. Yang keempat itu kelangsungan badan usaha itu sewaktu-waktu dapat terganggu karena hanya mengandalkan satu sekutu saja. Yang terakhir itu ada firma atau FA. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang kelebihan dari firma atau FA. Yang pertama itu kelebihannya, pimpinan dalam firma ini dapat dibagi sesuai keahlian masing-masing, sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan dengan semestinya atau berjalan dengan baik. Yang kedua itu kelangsungan badan usaha itu lebih terjamin. Ketiga itu pinjaman untuk modal pun lebih mudah didapat. Yang terakhir itu modal firma itu lebih besar dibandingkan dengan usaha perorangan. Selanjutnya itu ada kelemahan dari firma atau FA. Yang pertama itu sulit dalam mengambil keputusan karena adanya perbedaan pendapat dari kedua belah pihak pemimpin. Yang kedua itu kesalahan seseorang anggota itu harus dipertanggungjawabkan bersama. Yang terakhir itu tidak ada pemisahan harta kekayaan antara hak milik dengan firma. Jadi jika mengalami bangkrut, maka harta pribadi ikut dipertanggungjawabkan. Jadi itu adalah beberapa kekurangan dari perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer atau CV, firma atau FA. Karena setiap perusahaan tersebut punya caranya tersendiri dalam mengembangkan usahanya masing-masing. Yang pasti sudah dibuat dengan segala macam pertimbangan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat membuat perusahaan tersebut pailit atau mengalami kebangkrutan.